Welcome to my channel, Ngonten Lagi. Sebelum lanjut nonton, ayo terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan membawa manfaat. Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang tenang, kota Makkah berdiri megah dengan Masjidil Haram sebagai pusatnya. Dari sinilah setiap langkah berziarah dimulai, dengan hati penuh rindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kami melangkah menuju sebuah tempat yang menyimpan kisah besar dalam sejarah Islam. Sebuah gunung yang menjadi saksi perjuangan dan keteguhan iman Rasulullah SAW, Jabal Sur. Jabal Sur menjadi saksi peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari Makkah menuju Madinah. Gunung ini terletak sekitar 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Meskipun tidak terlalu jauh, medannya sangat terjal dan curam. Ketinggian Jabal Sur sekitar 760 meter di atas permukaan laut. Gunung ini tersusun dari batu granit kasar dan tanah kering. Suhu di siang hari bisa sangat panas, sedangkan malam hari bisa terasa dingin, menggambarkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di sana. Perjalanan dari kota Mekah menuju Jabal Sur berjarak sekitar 6 km ke arah selatan. Waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit dengan kendaraan. Namun makna spiritualnya jauh lebih dalam dari sekedar jarak dan waktu. Di sepanjang perjalanan, kita melihat jalan-jalan kota Mekah yang kini megah dan modern. Namun di balik kemegahan ini, tersimpan kisah luar biasa dari masa lalu. Kisah hijrah yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan keimanan yang kokoh. Di kanan kiri terbentang gugusan gunung batu dan lembah gersang. Pemandangan yang mungkin sama seperti lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq berjalan di malam hari, meninggalkan kota yang begitu beliau cintai. Bayangkan, di tengah gelapnya malam, keduanya menempuh jalan berbatu ini tanpa penerangan, menghindari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau. Suhu di siang hari bisa sangat panas, sedangkan di malam hari bisa terasa dingin, menggambarkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di sana.
Inilah Gunung Sur. Dari kejauhan tampak kokoh dan tajam, seakan menjaga rahasia besar yang tersimpan di puncaknya. Di sanalah terdapat Gua Sur, tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari 3 malam dari kejaran kaum Quraisy. Jalan menuju gua sangat terjal dan melelahkan. Setiap langkah di atas bebatuan terasa berat, namun hati terasa ringan karena kita menyadari inilah jalan yang pernah dilalui oleh kekasih Allah. Di hadapan kami berdiri sebuah gunung bersejarah, Jabal Sur. Gunung yang tampak sunyi, namun di dalam diamnya tersimpan kisah agung tentang keberanian, kesabaran, dan keimanan. Di puncaknya terdapat sebuah gua kecil, tempat Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi selama 3 hari dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Hari ini, dengan langkah penuh tazim, kami menapaki jalan yang pernah mereka lalui lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pendakian dimulai dari kaki gunung yang tandus. Batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan, dan setiap langkah terasa berat. Namun, setiap batu yang terinjak seolah bertasbih, mengingatkan kami pada perjuangan 2 insan mulia yang pernah mendaki jalur ini. Tanpa kendaraan, tanpa perlindungan, hanya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin gurun berhembus membawa debu, matahari terasa menyengat, namun hati kami dipenuhi ketenangan. Karena disinilah dulu Rasulullah SAW berjalan dalam kegelapan malam, ditemani hanya oleh cahaya iman dan harapan. Pendakian menuju Gua Sur membutuhkan tenaga dan kesabaran. Jalannya curam dan berbatu, membuat setiap langkah menjadi ujian kecil bagi tubuh dan hati. Namun semakin tinggi kita melangkah, semakin terasa kedekatan dengan perjuangan Rasulullah SAW.
Ketika tekanan dan penyiksaan di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Namun kaum Quraisy tak tinggal diam. Mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di malam hari, agar dakwah Islam terhenti untuk selamanya. Tapi Allah sebaik-baik pelindung. Malam itu, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan perlindungan Allah, membaca ayat dari surat Yasin, dan Allah membutakan pandangan para pembunuh yang mengepung rumah beliau. Beliau pun berangkat bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menuju arah selatan, berlawanan dari jalan menuju Madinah, agar musuh tidak mencurigai. Mereka mendaki di tengah malam, melintasi bebatuan tajam dan lembah yang sunyi. Abu Bakar berjalan bergantian, kadang di depan, kadang di belakang. Takut ada bahaya yang mengintai Rasulullah SAW. Ketiba-tiba di puncak, Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua, menutup lubang-lubang kecil dengan kain dan tangannya, agar tidak ada hewan berbisa yang melukai Rasulullah SAW. Setelah aman, Rasulullah pun masuk ke dalam gua itu dan beristirahat di pangkuan Abu Bakar. Selama 3 hari 3 malam, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua sempit itu. Sementara Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, dengan penuh keberanian naik ke gunung setiap malam, membawa makanan dan air untuk keduanya. Amir bin Fuhairah, seorang sahabat yang mengembala kambing, menghapus jejak langkah Asma agar tidak diikuti oleh musuh. Kaum Quraisy terus mencari Rasulullah SAW ke seluruh penjuru Mekah. Mereka sampai di depan Gua Tsur. Hanya beberapa langkah dari tempat Rasulullah SAW bersembunyi, Abu Bakar berbisik dengan cemas, "Wahai Rasulullah, jika mereka menundukkan pandangan, mereka pasti akan melihat kita." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Kalimat itu bukan sekedar ucapan, tapi keyakinan yang lahir dari hati yang sepenuhnya bersandar pada Allah. Lalu Allah menurunkan pertolongannya. Seekor laba-laba menenun jaring di pintu gua, dan 2 burung merpati membuat sarang di sana. Ketika kaum Quraisy melihatnya, mereka berkata, "Tak mungkin ada orang di dalam. Lihat, jaring laba-laba ini sudah lama." Maka mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Rasulullah pun tertidur di pangkuan Abu Bakar. Dalam keheningan malam, tiba-tiba seekor ular yang bersembunyi di lubang itu menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa. Namun, Abu Bakar tidak menggerakkan kakinya sedikit pun. Ia khawatir Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Air matanya jatuh perlahan menetes ke pipi Rasulullah SAW. Nabi pun terbangun dan bertanya lembut, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Abu Bakar menjawab dengan suara tertahan, "Wahai Rasulullah, kakiku digigit ular, tapi aku takut mengganggumu dalam istirahatmu." Maka Rasulullah SAW meneteskan air liurnya ke luka itu, dan dengan izin Allah, rasa sakit pun hilang seketika. Begitulah cinta dan pengorbanan Abu Bakar untuk Rasulullah SAW. Ia rela menahan sakit demi menjaga kenyamanan kekasih Allah di pangkuannya.
Peristiwa ini menjadi simbol kesetiaan bahwa cinta sejati kepada Rasulullah SAW bukan sekedar ucapan, tapi pengorbanan yang tulus dari hati. Tidak terasa, cuaca pun semakin terik. Kami harus segera bergegas naik ke puncak. Semakin tinggi langkah menapaki jalan menuju puncak, semakin terasa berat napas dan panasnya udara Makkah. Tetapi, di balik setiap langkah, ada rasa haru dan kagum membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mendaki gunung ini tanpa alat bantu, di malam yang gelap dan penuh bahaya. Tidak ada penerangan, tidak ada air, hanya batu, debu, dan doa yang mengiringi langkah mereka. Beberapa kali kami berhenti sejenak di tengah perjalanan. Di balik setiap batu besar yang menaungi dan terik matahari, kami beristirahat, menghela napas, dan merenung. Dari tempat ini, tampak kota Mekah di kejauhan, kota suci yang menjadi saksi awal risalah Islam. Bayangan perjuangan Rasulullah SAW pun hadir di benak. Bagaimana beliau mendaki gunung ini di malam hari dengan langkah penuh hati-hati, dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Rasanya sulit membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dan Abu Bakar mampu menempuh jalan ini tanpa alat bantu, tanpa penerangan, hanya berbekal keyakinan dan perlindungan dari Allah. Setiap tetes keringat di sini mengingatkan kami bahwa hijrah bukan hanya tentang perpindahan tempat, tetapi berpindah hati, dari gelap menuju cahaya, dari takut menuju tawakal. Istirahat di tengah pendakian ini menjadi waktu untuk bersyukur. Bersyukur bisa menapaki jalan yang pernah dilalui oleh kekasih Allah yang mulia. Langkah demi langkah kami terus mendaki. Nafas tersengal, kaki mulai lelah. Tapi hati justru semakin tenang. Kami membayangkan betapa berat langkah Rasulullah SAW di malam itu. Tidak hanya menapaki batu, tapi juga menanggung amanah risalah yang begitu besar. Semakin tinggi kami melangkah, semakin terasa kecil diri ini di hadapan perjuangan beliau. Sesekali kami berhenti, memandang ke bawah, ke arah kota Mekah yang perlahan terlihat jauh. Di sanalah Rasulullah SAW meninggalkan segalanya, rumah, keluarga, dan kampung halaman, demi menjaga cahaya iman agar tidak padam. Setiap tetes keringat di pendakian ini seakan membisikkan makna hijrah sejati, berpindah dari dunia menuju ridho Allah.
Langit semakin terbuka. Angin mulai berhembus kencang. Kami tahu puncak sudah dekat. Rasa lelah seolah terhapus oleh haru. Di setiap langkah terakhir ini, hati berdoa lirik, "Ya Allah, izinkan kami mencintai Rasul-Mu sebagaimana Abu Bakar mencintainya." Akhirnya, di depan mata tampak celah batu kecil Gua Sur. Tempat yang sempit dan gelap, tapi dari sanalah cahaya Islam menyinari dunia. Setiap langkah menuju tempat ini adalah pengingat bahwa perjuangan Rasulullah SAW bukan tentang kekuatan, tapi tentang keyakinan. Gua Sur memiliki panjang sekitar 3,5 meter, lebar sekitar 1,8 meter, tinggi di dalam gua sekitar 1,25 meter. Hanya cukup untuk duduk atau berlutut, tidak bisa berdiri tegap. Pintu masuk sangat sempit, hanya muat satu orang dewasa secara merunduk. Udara di dalam cenderung lembab, gelap, dan dingin. Disinilah terukir salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah Islam, hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Total perjalanan yang kami tempuh sampai di Gua Sur sekitar 2 jam. Itu sudah termasuk waktu istirahat. Dari puncak Jabal Sur, kita memandang ke arah Mekah yang bercahaya di kejauhan. Di sanalah dakwah dimulai. Dan dari sini, perjalanan besar menuju kemenangan Islam bermula. Jabal Sur bukan hanya tempat bersejarah, tapi simbol keyakinan, kesabaran, dan keteguhan hati. Setiap batu di gunung ini seakan berbisik, "Percayalah kepada Allah sebagaimana Rasulullah percaya." Perjalanan dari kota Mekah ke Jabal Sur bukan sekedar perjalanan kaki, tapi perjalanan hati, dari dunia menuju keimanan, dari lelah menuju syukur. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini, terus dukung channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.